Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di Atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 22. Anusapati pun kemudian minta diri. Ketika ia berada di luar bilik ibunya, dilihatnya seorang juru taman sedang asyik menyiram pohon bunga-bungaan. Sedang diregol longkangan, dua orang prajurit berjalan dengan senjata di pundak. Peronda itu melihat latihan terbuka pula agaknya, desisnya. Namun Anusapati tidak memperhatikannya lagi. Perlahan-lahan ia melangkah mendekati juru taman yang sedang menuangkan air dari dalam lodong bambu. Aku lihat paman menonton juga, desis Anusapati. Hamba tuanku. Hamba melihat bagaimana tuanku mengakhiri latihan itu. Bagaimana kesanmu? Itu adalah cara yang sebaik-baiknya. Anusapati tersenyum. Kemudian ia melangkah pergi sambil berkata, latihan yang menarik. Sumekar, juru taman itu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia masih melihat Anusapati sekali lagi berpaling sambil tersenyum. Di bangsalnya sendiri, Anusapati segera pergi ke biliknya. Embannya telah menyediakan ramuan yang dibuatnya dari akar-akar perdu yang dapat mengurangi rasa lelah. Tuanku barangkali terlampau lelah. Anusapati menggeleng. Tidak begitu lelah. Biarlah nanti malam saja aku menggosok kakiku dengan ramuan itu. Embannya mengerutkan keningnya. Katanya. Tetapi nanti malam sendi-sendi tuanku akan merasa sakit. Aku hanya bermain-main sedikit. Emban itu mengangguk-anggukan kepalanya. Ia memang melihat Anusapati masih saja segar, seolah-olah sama sekali tidak membekas pengerahan tenaga dan kekuatan di arena latihan itu. Karena itu embannya tidak memaksakannya. Dibiarkannya saja Anusapati kemudian berbaring di pembaringannya. Namun dalam nada itu, Tohjaya masih saja sibuk berpikir, bagaimana pada saat yang lain ia dapat berbuat lebih baik dari latihan yang baru saja dilakukannya. Aku harus dapat menghancurkan namanya, ia menggumam. Di hari berikutnya, Tohjaya langsung menegur prajurit yang melatihnya bersama dengan Anusapati. Ia tidak puas dengan latihan terbuka yang sudah berlangsung. Hamba memang tidak mengira tuanku, jawab pelatih itu. Kau mengelabui aku. Atau kau memang sebangsa ular berkepala dua? Ampun tuanku. Sama sekali bukan. Yang terjadi itu adalah di luar dugaan hamba. Aku akan melihat perkembangan selanjutnya. Kalau kau masih tetap tidak mampu untuk menciptakan selisih yang besar, aku akan minta kepada Ayahanda Sri Rajasa, asal kau disingkirkan saja dari istana. Ampun tuanku. Hamba akan mencoba. Meskipun demikian, Tohjaya kini lebih menekankan latihan-latihannya pada pelatih yang khusus membimbingnya. Teguran itu telah membuat prajurit yang menuntun kedua putra Sri Rajasa itu menjadi bingung. Ia takut, apabila pada suatu saat, ia harus meninggalkan istana. Karena itu, maka tanpa memikirkan akibatnya, ia telah mencoba untuk menekan Anusapati, agar ia menjadi semakin berkecil hati dan kehilangan harapan untuk dapat memiliki ilmu yang lebih tinggi. Tuanku dapat berbangga dengan latihan terbuka itu, ia berkata pada suatu latihan dengan Anusapati. Anusapati menganggukkan kepalanya. Aku berterima kasih kepadamu. Latihan di hari terakhir menjelang latihan terbuka di arena itu memang sangat bermanfaat. Aku akhirnya dapat mengimbangi Adinda Tohjaya meskipun akhirnya aku masih juga harus menyerah. Tetapi lain kali. Mudah-mudahan aku benar-benar dapat menyamainya. Itu harapan yang sangat berlebih-lebihan tuanku. Tuanku harus menyadari keadaan tuanku. Tuanku harus berterima kasih karena Adinda tuanku Tohjaya menaruh belas kasihan kepada tuanku di arena. Kalau tidak maka tuanku pasti akan segera tercemar, karena tuanku sama sekali tidak mampu berbuat apapun. Terasa dada Anusapati berguncang. Hampir saja ia kehilangan kesabaran. Untunglah bahwa ia masih dapat membawakan diri dan berkata, apakah kau sadari, dengan siapa kau berbicara? Bagaimanapun juga, pertanyaan itu telah membuat hati prajurit itu berdebar-debar. Ternyata bahwa wibawa putra mahkota itu masih juga terasa. Sejenak itu termangu-mangu dan bahkan berdebar-debar. Namun sejenak kemudian ia menyadari keadaannya, ia sadar bahwa ia berada di pihak Tohjaya yang lebih dekat dengan Sri Rajasa daripada putra mahkota. Karena itu timbullah keberaniannya untuk menjawab.
Tuanku putra mahkota, hamba sadar sepenuhnya dengan siapa hamba berhadapan. Tetapi tuanku pun harus sadar dengan siapa tuanku berhadapan. Aku berhadapan dengan seorang prajurit, jawab Anusapati. Tetapi hamba bukan prajurit itu. Hamba berdiri di sini tidak sekedar sebagai seorang prajurit. Hamba berdiri di sini sekarang sebagai seorang guru. Dan tuanku seharusnya menyadari bagaimana tuanku berhadapan dengan seorang guru. Siapapun tuanku, dan siapapun hamba di luar hubungan ini, sama sekali tidak berarti. Yang ada sekarang adalah guru dan murid. Seorang murid harus tunduk sedalam-dalamnya kepada seorang guru. Dada Anusapati telah benar-benar hampir meledak karenanya. Tetapi ia memang harus menahan dirinya. Ia tidak dapat berbuat apa-apa, karena ia memang sedang berhadapan dengan gurunya. Apalagi sejenak kemudian dilihatnya Tohjaya bersama dua orang pengawalnya telah datang pula ke latihan itu. Nah, lihat, berkata prajurit itu. Yang datang itu pun murid hamba. Tuanku Tohjaya pun pasti akan tunduk sebagai seorang murid kepada gurunya meskipun ia jauh lebih dekat dengan Sri Rajasa daripada tuanku putra mahkota. Ia berhenti sejenak, lalu sambil berpaling ia bertanya kepada Tohjaya. Bukankah begitu tuanku Tohjaya? Ya. Kau adalah guruku dan guru Kakanda Anusapati. Nah tuanku dengar, bertanya prajurit itu kepada Anusapati. Dada Anusapati serasa hampir pecah menahan diri. Tetapi ia menganggukkan kepalanya sambil menjawab. Ya. Aku dengar. Baik. Sekarang marilah kita mulai. Kita akan mengadakan latihan bersama-sama. Anusapati tidak menyahut lagi. Ia hanya sekedar menurut saja perintah gurunya. Hari itu mereka akan mengadakan latihan bersama-sama. Kedua putra Sri Rajasa itu harus menirukan unsur-unsur gerak yang baru yang harus mereka pelajari untuk melengkapi tata gerak yang sudah mereka kuasai. Cara untuk mengelak dan sekaligus menyerang dalam keadaan yang sulit. Menjatuhkan diri sebagai suatu cara untuk menghindari serangan lawan, sekaligus melontarkan lawan ke udara. Dan sebuah loncatan yang sulit untuk melepaskan diri dari serangan yang datang dari beberapa pihak. Nah, kalian sudah meningkat dewasa. Hamba akan menunjukkan kepada tuanku berdua, bahwa bahaya di dalam rata perkelahian itu datang setiap saat dan dari manapun juga. Apalagi apabila lawan yang kita hadapi adalah seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi dan gerak yang sangat cepat. Kadang-kadang seorang lawan terasa seolah-olah memiliki puluhan pasang tangan yang mematuk dari segala jurusan. Demikianlah maka kedua putra Sri Rajasa itu harus menirukan beberapa macam gerak dari pelatihnya. Dengan tekun keduanya memperhatikan latihan-latihan yang diberikan itu. Kemudian dengan bersungguh-sungguh kedua menirukannya pula. Bagus, berkata pelatih itu. Kalian harus menirukan terus-menerus, sampai gerak itu tuanku berdua kuasai bersungguh-sungguh. Sekali, dua kali. Sehingga pada suatu tataran tertentu tuanku berdua tidak akan canggung lagi. Tuanku akan bergerak dengan sendirinya apabila unsur-unsur itu diperlukan. Unsur itu akan luluh dengan unsur-unsur lain yang sudah tuanku kuasai sebelumnya. Baik Tohjaya maupun Anusapati telah mencoba untuk berlatih bersungguh-sungguh. Keringat mereka telah mengalir dari seluruh permukaan kulit, seakan-akan terperas dari dalam tubuh. Bagus, bagus, berkata pelatih itu. Bagus sekali, prajurit itu mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian didekatinya Anusapati sambil berkata, Tuanku Anusapati agaknya tidak berminat pada latihan-latihan serupa ini. Anusapati mengerutkan keningnya. Aku sudah mencoba bersungguh-sungguh. Lihat keringatku telah membasahi seluruh tubuhku. Kalau begitu memang tuanku terlampau lamban menerima petunjuk-petunjuk hamba. Bagaimana mungkin tuanku dapat maju kalau cara tuanku berlatih seperti itu? Bagaimana harus aku lakukan? Anusapati bertanya. Aku merasa cukup berbuat. Aku kira aku sudah berhasil menirukan tata gerak itu. Pelatihnya membelalakan matanya. Jangan terlampau sombong. Tuanku tidak mampu menilai tata gerak ini. Ternyata tuanku merasa bahwa dengan demikian tuanku sudah berhasil. Ia berhenti sejenak. Lalu, baiklah. Sekarang kita akan melihat terapan dari tata gerak ini. Silakanlah tuanku berdua mempergunakannya dalam suatu latihan pertarungan. Tetapi hati-hati dan ingat bahwa tuanku berdua hanya sekedar latihan. Tohjaya memandang pelatihnya sejenak. Lalu sambil tertawa ia mengangguk-anggukkan kepalanya.
Baiklah. Suatu ketika kita akan mengulangi latihan di arena terbuka Kakanda Anusapati. Anusapati tidak menyahut. Sejenak dilihatnya kedua pengawal Tohjaya maju sambil tersenyum-senyum. Sedang Anusapati sendiri tidak pernah memerlukan satu atau dua orang pengawal. Ia memang tidak mengajukan permintaan itu kepada Ayahanda Sri Rajasa, karena baginya pengawal hanya akan menyulitkan usahanya untuk keluar dari istana. Atas perintah gurunya, maka mereka berdua pun kemudian mengadakan latihan perkelahian. Tohjaya yang tidak puas dengan kemenangannya yang kecil di arena, berusaha untuk melepaskan ketidakpuasannya itu. Dengan segenap kemampuannya ia mulai menekan Anusapati. Seolah-olah ia mendapat kesempatan dari gurunya, untuk berbuat sewenang-wenang terhadap Anusapati. Anusapati yang mengerti hal itu, tidak banyak mencoba melawan dan mencegah maksud adiknya, asal tidak terlampau menyakitinya. Karena itu, maka setiap kali serangan Tohjaya seolah-olah berhasil mengenai sasarannya, sehingga Anusapati terhuyung-huyung surut. Belum lagi Anusapati tegak kembali dan memperoleh keseimbangannya, maka Tohjaya sudah menyerangnya pula beruntun. Namun sebenarnya, Anusapati yang sudah melatih dirinya dengan cara yang jauh lebih berat dari serangan-serangan Tohjaya itu, memiliki daya tahan yang jauh melampaui dari yang diperlukannya untuk menahan serangan-serangan adiknya, sehingga sebenarnya bagi Anusapati serangan-serangan itu tidak membahayakannya sama sekali. Tetapi, bagaimanapun juga, sentuhan-sentuhan yang sering mengenainya meskipun tidak menyakitinya, telah membuatnya agak panas juga. Apalagi apabila dilihatnya prajurit yang menunggui latihan itu. Tampak tersenyum-senyum memuakkan. Kalau saja aku tidak sedang menjadi peranan di dalam cerita yang sedih ini, berkata Anusapati di dalam hatinya. Namun ternyata Anusapati yang masih muda itu tidak juga dapat menahan hati sepenuhnya. Meskipun tampaknya setiap kali ia dapat dikenai oleh serangan-serangan Tohjaya, namun setiap kali tanpa dapat diketahui oleh pelatihnya, Anusapati sempat juga menyakiti Tohjaya. Selagi Tohjaya berhasil memukul pundaknya, Anusapati yang membelakangi pelatihnya, sempat juga memukul pergelangan tangan Tohjaya, meskipun ia sendiri kemudian berpura-pura terlempar dan jatuh berguling-guling. Tohjaya merasakan sengatan yang tajam di pergelangan tangannya. Tetapi ia menyangka bahwa hal itu hanyalah suatu kebetulan saja, dengan tidak sengaja Anusapati mengibaskan tangannya dan mengenainya, karena Anusapati pun kemudian terlempar dan jatuh terguling. Tohjaya ternyata tidak mau melepaskan lawannya. Dengan sigapnya ia meloncat dan menyerang dengan kakinya. Sekali lagi ia berhasil mengenai lambung Anusapati, selagi Anusapati masih belum sempat bangun. Dalam kesulitan Anusapati hanya sempat menahan kaki itu dengan tangannya. Tetapi putra mahkota itu harus menyeringai sambil berguling-guling menjauh. Kali ini Tohjaya tidak mengejarnya, sehingga pelatihnya menjadi heran. Sebenarnya kesempatan terbuka baginya untuk sekali lagi menyerangnya sampai pada suatu saat Anusapati menyatakan kekalahan. Tetapi Tohjaya tidak melakukannya. Ia menunggu Anusapati tertatih-tatih berdiri untuk mempersiapkan dirinya. Namun dalam pada itu, Tohjaya telah menahan sakit di pergelangan kakinya. Ketika Anusapati mencoba menahan serangannya, ia merasa seolah-olah kakinya telah terkilir. Sakit dan panas rasa membakar mata kakinya. Meskipun demikian Tohjaya merasa malu untuk mengungkapkannya. Ditahannya perasaan sakit itu. Namun dengan demikian, ia tidak dapat menyerang Anusapati selagi Anusapati masih belum berhasil bangkit. Ketika ia melihat wajah pelatihnya yang kecewa, maka dipaksakannya bibirnya untuk tertawa sambil bertanya. Apakah kita masih akan melanjutkan latihan ini? Pelatihnya yang tidak mengetahui apa yang terjadi atas Tohjaya segera menyahut. Tentu tuanku. Tuanku baru saja mulai. Latihan yang sebenarnya masih jauh lebih berat dari latihan-latihan ini. Kasihan Kakanda Anusapati, berkata Tohjaya kemudian. Ia tampak begitu lelah. Apakah Kakanda Anusapati masih sanggup untuk berlatih terus? Dengan nafas terengah-engah Anusapati menjawab. Terserahlah kepada guru kita. Apakah kita masih harus berlatih terus, atau latihan ini dianggapnya sudah cukup? Belum cukup. Tentu belum cukup. Silakanlah tuanku berdua mulai lagi. Aku sudah melihat kemajuan yang pesat dari latihan-latihan ini. Tohjaya yang masih tertawa berkata. Baiklah. Kalau Kakanda Anusapati masih bersedia. Demikianlah maka kedua anak-anak muda itu pun telah mulai lagi dengan latihan-latihan mereka.
Seperti semula, maka Tojaya tampaknya selalu berhasil menguasai Anusapati. Beberapa kali Anusapati terlempar dan terjatuh berguling-guling. Namun tidak seperti pada saat latihan ini dimulai, agaknya Tojaya menjadi sangat berbaik hati. Tampaknya ia menjadi iba melihat Anusapati yang telah penuh dengan debu. Tubuhnya yang berkeringat telah dilekati oleh kotoran dan tanah, selagi ia jatuh berguling-guling di tanah. Pelatihnya menjadi heran. Tojaya ingin mendapat kesempatan semacam ini. Tetapi kesempatan ini tidak dipergunakannya sebaik-baiknya. Sebenarnya ia dapat menyakiti Anusapati sekehendak hatinya. Tidak akan ada seorang pun yang menyalahkannya. Di dalam latihan yang berat, kadang-kadang seseorang mengalami cedera. Tetapi itu sudah lazim sekali terjadi. Tetapi kali ini Tojaya tampak ragu-ragu sekali. Setiap kali ia hanya berdiri saja memandangi kakandanya yang sedang memperbaiki keadaannya dan berusaha menemukan keseimbangannya. Namun sebenarnya lah pelatihnya itu tidak mengetahuinya, bahwa Tojaya telah diganggu oleh kesakitan-kesakitan yang meskipun tampaknya tidak menghambatnya, tetapi sebenarnya lah bahwa Tojaya menjadi bimbang. Di saat-saat Anusapati sudah tidak berdaya, tiba-tiba saja terasa seolah-olah ketukan batu pada mata kaki Tojaya. Kemudian lututnya seperti diketuk oleh sebongkah besi baja. Selagi ia menahan sakit yang seakan-akan menjalari seluruh tubuhnya, ia terkejut karena jari kakinya seperti tersentuh bara. Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Pertanyaan itu telah mengganggunya. Apakah Kakanda Anusapati tanpa disadarinya telah menyakiti aku? Tetapi Tojaya menyimpan pertanyaan itu di dalam hatinya. Ia malu untuk mengakuinya, bahwa ia telah diganggu oleh perasaan-perasaan sakit yang tidak menentu itu. Bahkan perasaan sakit yang semakin lama semakin terasa di beberapa bagian dari tubuhnya. Sejenak kemudian Tojaya itu pun berdiri sambil bertolak pinggang. Di sela-sela suara tertawanya ia berkata, "Apakah Kakanda Anusapati masih sanggup berlatih terus?" Anusapati berdiri dengan nafas terengah-engah. Sambil memijit lambungnya ia memandangi pelatihnya. Keringatnya telah memenuhi seluruh tubuhnya, dilekati pula oleh debu yang kotor. "Bagaimana Kakanda Anusapati?" Tojaya mengulangi pertanyaannya. Nafas Anusapati seakan-akan hampir terputus di hidungnya. Sambil mengusap keringat di kening ia menjawab, "Aku sudah lelah sekali. Sebaiknya latihan ini dihentikan dahulu." "Tidak mungkin," sahut pelatihnya sambil melangkah maju. "Latihan ini baru saja mulai. Kaki-kaki tuanku berdua baru saja melangkah setapak. Marilah, latihan ini akan kita teruskan." Yang menjawab adalah Tojaya. "Lihatlah, bagaimana keadaan Kakanda Anusapati. Kita harus berbelas kasihan sedikit. Aku mungkin masih sanggup untuk mengadakan latihan sehari penuh. Tetapi nafas Kakanda Anusapati sudah hampir terputus. Kalau terjadi sesuatu dengan Kakanda Anusapati, nanti kita pula yang dipersalahkan oleh Ayahanda Sri Rajasa." Prajurit yang memberikan latihan itu mengerutkan keningnya. Sejenak kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah, kita akhiri latihan bersama ini. Tetapi ini bukan berarti bahwa seluruh latihan telah selesai. Kita masih akan berlatih terus. Hamba akan menunjukkan kelemahan-kelemahan yang tuanku berdua lakukan berganti-ganti." Tojaya memandang gurunya sejenak. "Lalu, apakah yang harus kami lakukan?" "Marilah, tuanku berdua berada di satu pihak, dan hamba di lain pihak. Tuanku berdua pasti akan merasakan, bahwa tuanku berdua masih mempunyai beberapa kelemahan." Tojaya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baiklah. Marilah Kakanda Anusapati. Kita berlatih bersama. Kita berdiri di satu pihak, melawan guru kita." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya meskipun nafasnya seakan-akan hampir terputus. "Kalau memang harus aku lakukan, apa boleh buat. Aku tidak dapat mengelak. Marilah tuanku berdua. Bersiaplah." Tojaya dan Anusapati pun kemudian berdiri berjajar menghadapi pelatihnya. Masing-masing kemudian segera bersiap. Dan sejenak kemudian pelatihnya berkata, "Apakah tuanku berdua sudah siap? Hamba akan segera mulai. Tuanku berdua harus berhati-hati. Hamba akan menyerang sejauh mungkin dapat mengenai tuanku berdua. Siapa yang lengah, akan tersentuh oleh serangan hamba, meskipun mungkin tidak berbahaya, tetapi kadang-kadang terasa sakit juga. Karena itu, tuanku berdua harus mencoba menghindar.
Kalau tuanku berdua mendapat kesempatan, tuanku dapat menyerang hamba. Tohjaya mengangguk-angguk. Katanya, marilah. Aku sudah siap. Pelatihnya melangkah selangkah ke samping. Namun Anusapati sudah mencurigainya melihat sudut pandangan matanya. Tentu dirinya lah yang akan dijadikan sasaran oleh prajurit itu. Apakah aku akan membiarkan diriku menjadi merah biru dan bengkak-bengkak? Bertanya Anusapati kepada diri sendiri. Sejenak kemudian, maka pelatihnya itu pun sudah mulai. Ia meloncat dengan cepat sekali, mendekati Tohjaya sambil mengulurkan tangannya. Gerakan yang sama sekali tidak diduga-duga oleh Tohjaya sehingga ia tidak sempat menghindar. Meskipun ia berusaha memiringkan tubuhnya, namun lambungnya tersentuh juga oleh tangan prajurit itu. Tetapi sentuhan itu sama sekali tidak menyakitinya. Nah, tuanku kena. Tuanku kurang berhati-hati. Tohjaya tidak menyahut. Tetapi ia pun segera bersiap, dan bahkan dengan sigapnya pula ia melingkar sambil memutar tangannya, menyerang leher pelatihnya. Tetapi dengan mudahnya pelatihnya itu merendahkan dirinya, bahkan sambil memiringkan tubuhnya ia mengangkat kakinya, dan tumitnya masuk di bawah ketiak Tohjaya. Tetapi sentuhan tumit itu pun tidak menyakitinya sama sekali, meskipun ia terdorong sedikit ke samping. Anusapati sama sekali masih belum ikut di dalam latihan itu. Ia hanya bergeser saja setapak-setapak untuk menyesuaikan dirinya. Tetapi ia sadar bahwa pada suatu saat serangan-serangan itu akan beralih kepadanya. Dan bukan sekedar sentuhan-sentuhan saja, tetapi pasti akan menyakitinya. Dugaan itu ternyata segera terbukti. Selagi Anusapati memperhatikan sentuhan kaki gurunya pada lengan Tohjaya. Di serangan berikutnya, tiba-tiba prajurit itu melenting dan menyerangnya dengan serta-merta. Sebuah serangan kaki yang cepat dan keras. Anusapati yang terkejut itu pun tidak sempat mengatur tata geraknya dengan teliti. Tiba-tiba saja ia pun bergeser dengan tangkasnya dan dengan memiringkan tubuhnya ia merendah sedikit di atas lututnya. Dilipatnya sikunya di sisi kanan melekat pada tubuhnya sehingga lambungnya yang menjadi sasaran serangan gurunya terlindung karenanya. Ketika serangan itu mengenainya, Anusapati menyadari bahwa ia harus terpelanting jatuh. Itulah sebabnya, maka ia kemudian membiarkan dirinya terdorong oleh serangan meskipun ia berusaha agar benturan itu tidak menyakitinya. Anusapati yang seolah-olah hanyut oleh dorongan kaki gurunya, jatuh terpelanting di tanah. Beberapa kali ia berguling-guling. Ia tidak dapat segera melenting berdiri, karena peran yang dilakukannya tidak memungkinkannya. Gila, ia berdesah di dalam hati ketika ia melihat gurunya menyerangnya terus. Agaknya gurunya tidak puas dengan serangannya yang pertama. Ia merasa bahwa benturan itu tidak menyakiti Anusapati, karena Anusapati segera menjatuhkan dirinya. Kali ini gurunya mengulangi serangan kakinya langsung mengarah ke pahanya. Ia sadar bahwa serangan ini tidak membahayakan dirinya, tetapi sakitnya pasti bukan main. Kalau tumit itu langsung mengenai pahanya, maka pahanya pasti akan menjadi merah biru. 3 hari ia akan timpang. Karena itu, maka Anusapati pun segera mengerutkan dirinya, ia terpaksa menghindar. Ketika serangan itu tiba, Anusapati menarik kakinya, dan sekali melingkar pada kepalanya. Dengan demikian maka serangan pelatihnya itu tidak mengenai sasarannya. Ketika tumitnya menghentak tanah, karena kaki Anusapati sudah menghindar, terasa sengatan yang panas merambati kakinya. Sejenak prajurit itu justru tegak berdiri sambil menahan sakit. Tetapi lebih daripada itu ia menjadi heran, dari mana Anusapati mendapat kemampuan bergerak begitu cepat sehingga serangannya tidak mengenai sasarannya. Dalam pada itu Anusapati terhuyung-huyung mencoba untuk segera berdiri. Dengan nafas terengah-engah ia memandang gurunya yang masih dicengkam oleh keheranan. Apakah anak ini benar-benar mampu menghindar demikian cepatnya? Bertanya prajurit itu di dalam hatinya. Dengan demikian maka timbullah niatnya untuk membuktikannya. Sejenak ia memandangi Anusapati yang telah berhasil berdiri. Namun sebelum Anusapati benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan, maka gurunya telah meloncat dan menyerangnya dengan tangan yang mengarah ke pundaknya. Anusapati melihat serangan itu. Tetapi kini ia sudah sempat berpikir, bahwa apabila ia sekali lagi menghindar, dan serangan gurunya tidak mengena, maka akibatnya akan lain. Karena itu, meskipun ia sadar, bahwa pundaknya akan menjadi sakit, namun ia tidak bergeser sama sekali, meskipun ia sempat apabila dikehendakinya.
Yang dilakukannya adalah menenggangkan urat-urat nadinya di seputar sasaran serangan pelatihnya, untuk menahan benturan yang bakal terjadi. Sejenak kemudian Anusapati memejamkan matanya. Ketika serangan itu mengenai pundaknya, terasa tubuhnya tergetar. Tetapi sebenarnya getaran itu tidak mampu menggoyahkannya, kalau Anusapati tidak sengaja berbuat demikian. Dengan sebuah keluhan yang tertahan ia terdorong beberapa langkah surut, kemudian jatuh berguling di tanah. Tubuhnya melingkar seperti udang kepanasan. Dengan telapak tangan kirinya ia memegangi pundaknya yang telah dikenai oleh serangan pelatihnya. Keluhan itu ternyata telah menghentikan serangan berikutnya. Seandainya Anusapati masih tetap berdiam diri, maka punggungnya pasti akan dikenai pula sebelum ia bangkit. Tetapi kali ini Anusapati tidak segera bangkit. Terdengar ia merintih karena perasaan sakit yang membakar pundaknya. "Bagaimana tuanku?" bertanya pelatihnya. "Apakah hamba telah menyakiti tuanku?" Anusapati tidak segera menjawab. Ia masih terbaring di tanah sambil mengeluh. "Marilah, bangkitlah tuanku," berkata pelatihnya sambil mencoba mengangkatnya. Perlahan-lahan Anusapati bangkit. Ia masih memegangi pundaknya yang sakit karena serangan gurunya itu. "Tuanku tidak boleh mengeluh. Seperti juga Tuanku Tohjaya, hamba mengenai pula di beberapa tempat. Tetapi Tuanku Tohjaya tidak mengeluh dan tidak merengek seperti tuanku." Anusapati tidak menjawab. Ketika ia memandang wajah Tohjaya dilihatnya sebuah senyum yang sangat pahit baginya. "Ternyata tuan bukan seorang laki-laki," desis gurunya. Betapa sakit hati Anusapati. Hampir saja ia menampar mulut prajurit itu. Tetapi dengan sekuat tenaga ia masih mencoba mengekang hatinya. "Jadi, apakah dengan demikian berarti latihan ini harus berhenti?" prajurit itu bertanya. Anusapati menganggukkan kepalanya. "Ya. Aku tidak dapat lagi berlatih," berkata Anusapati. Ia sendiri tidak yakin, apakah apabila latihan semacam itu diteruskan, ia akan dapat menahan hati untuk selanjutnya. "Baiklah," berkata pelatihnya. "Untuk kali ini hamba dapat menerima. Tetapi lain kali, hambalah yang akan menentukan, apakah latihan akan berhenti atau akan berlangsung terus." Anusapati tidak menyahut. Tetapi keringatnya mengalir semakin banyak dan nafasnya seakan-akan hampir terputus di kerongkongan. "Sekarang, silahkan tuanku berdua beristirahat." Tohjaya mengangguk-anggukan kepalanya sambil menjawab. "Baiklah. Aku pun tidak berkeberatan. Terus aku pun sanggup walaupun sehari penuh." Pelatihnya tertawa, katanya. "Tuanku memang cukup memiliki kemampuan dan ketahanan. Tetapi tuanku Anusapati semakin lama tidak menjadi semakin kuat, bahkan sebaliknya. Kini tuanku Anusapati sudah menjadi seperti perempuan yang cengeng." Anusapati mengatupkan giginya rapat-rapat. Namun ia tidak menyahut sama sekali. Sejenak kemudian maka kedua putra Sri Rajasa itu pun meninggalkan arena latihan. Mereka pergi ke bangsal masing-masing yang terpisah. Sedang pelatihnya masih berdiri di tempatnya. Sejenak ia melihat Tohjaya yang diikuti oleh pengawalnya, sedang di arah yang lain, Anusapati berjalan seorang diri, tertatih-tatih. Prajurit itu berdiri termangu-mangu. Ketika Anusapati sudah hilang di balik regol, ia pun menarik nafas dalam-dalam. Diam-diam ia merasa aneh menghadapi putra mahkota itu. Sepercik keheranan telah merayapi hatinya. Apalagi setelah ia melihat suatu tata gerak yang mencurigakan. Dengan tangkasnya, Anusapati berhasil menghindarkan dirinya dari serangan kakinya. Dengan sigapnya anak muda itu mengangkat kakinya, melingkar di atas kepalanya. Kemudian ketika tangannya mengenai pundak Anusapati, terasa seolah-olah perlawanan yang kuat memancar dari pundak itu. Perasaan sakit yang tajam telah menggigit tangannya dan menjari pundaknya, meskipun kemudian ia melihat Anusapati jatuh terguling-guling dan tidak mampu untuk bangkit kembali tanpa pertolongannya. Kekuatan apakah yang sebenarnya ada pada anak muda itu? Namun pelatihnya tidak mau mengatakan kepada siapapun juga. Ia merasa malu bahwa ia pun menjadi kesakitan pula di dalam latihannya melawan Anusapati. Muridnya. Karena itu, disimpannya saja pertanyaan-pertanyaan itu di dalam hatinya. Demikian juga dengan Tohjaya. Seperti gurunya, ia menyimpan saja pertanyaan-pertanyaan tentang Anusapati itu di dalam hatinya. Bahkan kepada ibunya sekalipun ia tidak mengatakannya.
Bahwa kakinya terasa seperti terkilir, lututnya dan pergelangan tangannya yang sakit dan jari-jari kakinya yang seperti tersentuh bara. Kepada ibunya dan kepada orang-orang yang dekat dengannya ia masih dapat berkata sambil tertawa. Kasihan Kakanda Anusapati. Di dalam latihan-latihan yang berat, ia sama sekali tidak mampu menyesuaikan dirinya, sehingga ia hampir saja menjadi pingsan karenanya. Tetapi dalam pada itu Anusapati yang kotor sedang duduk di bawah pohon sawo sambil mengipasi dirinya dengan ujung kainnya oleh panas yang terasa seperti membakar tubuh. Angin yang lemah sama sekali tidak terasa sejuknya. Ketika mbaknya datang dan bertanya kepadanya, apakah ia ingin mandi, Anusapati menjawab. Nanti saja. Aku masih basah oleh keringat. Sejenak kemudian ia tersenyum ketika ia melihat seorang juru taman lewat sambil membungkuk di sampingnya. Paman melihat, bertanya Anusapati. Hamba tuanku, juru taman itu pun kemudian berjongkok. Permainan yang menarik. Tetapi tuanku terlampau maju sedikit di dalam tata gerak, sehingga barangkali dapat menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan. Aku tidak dapat menghindari paman. Pelatih itu agaknya telah menjadi gila. Ia ingin merusakkan bagian-bagian badanku, sehingga aku terpaksa menghindar dengan cara yang tidak seharusnya. Mudah-mudahan ia tidak banyak menaruh perhatian. Tuanku telah mengakhiri dengan baik dan memberinya kepuasan. Anusapati tersenyum. Katanya. Mudah-mudahan ia tidak menghiraukan aku lagi. Tetapi di latihan berikutnya, tuanku akan bermain lebih berat lagi. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Gila benar orang itu. Aku akan dapat kehilangan kesabaran pada suatu saat. Jangan. Jagalah diri tuanku baik-baik. Untuk latihan mendatang, agaknya tuanku dapat menghindari dengan alasan yang dapat diterimanya. Sebaiknya tuanku mengatakan bahwa tuanku lagi sakit. Ya. Aku akan menghindari latihan pada latihan berikutnya, 2 hari mendatang. Mungkin ia masih dikuasai oleh perasaannya yang meluap-luap. Di hari-hari berikutnya mungkin suasananya sudah lain. Juru taman itu pun kemudian minta diri dan meninggalkan Anusapati duduk seorang diri. Ketika 2 orang prajurit yang sedang bertugas mengamat-amati seluruh bagian istana lewat, prajurit itu menganggukkan kepala mereka dalam-dalam. Tetapi mereka pun segera pergi meninggalkannya, meneruskan langkahnya, mengawal istana Singasari seisinya. Namun tiba-tiba Anusapati itu menyeringai sambil mengusap-usap pundaknya. Dari kejauhan ia melihat prajurit yang memberinya latihan berjalan perlahan-lahan mendatanginya. Tuanku, berkata prajurit itu setelah ia berlutut di samping Anusapati. Apakah pundak tuanku masih terasa sakit? Ya. Sakit sekali. Prajurit itu tersenyum. Katanya. Tuanku harus berlatih menjadi seorang laki-laki. Anusapati mengerutkan keningnya. Tetapi ia mengumpat di dalam hatinya. Kenapa prajurit itu menyusulnya, dan membuat hatinya semakin panas. Tetapi Anusapati tidak menjawab. Usahakanlah tuanku. Di dalam latihan mendatang, hamba akan melihat, apakah tuanku mendapat kemajuan. Tetapi Anusapati menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan dapat berlatih 2 hari mendatang. Aku masih perlu menyembuhkan pundakku dan barangkali aku memang memerlukan beristirahat. Oh, jadi tuanku akan menghindari latihan itu? Bukan menghindari, tetapi aku tidak tahu, apakah tanganku ini sudah sembuh. Karena sakit di pundakku, rasa-rasanya tangan kananku menjadi lumpuh. Tuanku memang terlampau cengeng. Anusapati tidak menyahut, meskipun ia mengatupkan giginya rapat-rapat. Sudahlah tuanku. Sebaiknya tuanku mematuhi ketetapan yang sudah hamba buat. Latihan itu akan hamba teruskan. Aku akan berusaha. Prajurit itu pun kemudian mengangguk dalam-dalam. Ditinggalkannya Anusapati seorang diri. Sekali-kali Anusapati memandanginya sampai ia hilang di balik regol. Gila benar prajurit itu, Anusapati mengumpatinya. Ia benar-benar berusaha menghancurkan aku. Kalau tidak tubuhku juga keberanianku menghadapi latihan-latihan serupa. Mungkin ia sedang mempersiapkan sebuah latihan terbuka seperti yang sudah terjadi. Ia ingin Tojaya menang mutlak di dalam latihan itu. Anusapati pun kemudian menghentakkan kakinya sambil berdiri. Dikibaskannya pakaiannya yang kotor. Kemudian karena keringatnya sudah kering, ia pun minta kepada mbaknya agar disediakan pakaiannya yang bersih.
Tetapi satu hal yang Anusapati tidak mengerti, bahwa gurunya, prajurit itu, memang menaruh kecurigaan kepadanya. Diam-diam ia mencoba untuk mengamati, apakah yang sering dilakukan oleh putra mahkota itu, karena menurut pengamatannya, ada sesuatu yang agak aneh padanya. Tata gerak yang sulit dan sama sekali belum pernah diberikannya, telah tanpa sadar, dilakukan oleh Anusapati. Dalam hal ini agaknya Tohjaya kurang memperhatikan. Tetapi prajurit yang sudah lebih matang itu, dapat melihat kelebihan itu dan menumbuhkan persoalan di dalam dirinya. Demikianlah, maka ketika malam mulai turun dan membayangi istana Singasari, seperti biasanya, Anusapati pun mempersiapkan dirinya untuk pergi keluar istana. Malam itu ia sudah berjanji dengan Sumekar, untuk bertemu di tempat yang sudah mereka tentukan, di bawah tebing sungai yang curam yang jarang sekali dikunjungi orang. Kepada embanya, Anusapati tidak perlu terlampau berrahasia lagi, meskipun ia tidak juga terbuka sama sekali. Tetap seperti juga Mahisa Agni ketika masih berada di istana, emban itu agak dipercayainya. Tetapi kali ini Anusapati sama sekali tidak menyangka, bahwa gurunya yang mencurigainya selalu mengawasinya. Semua gerak-gerik Anusapati tidak terlepas dari pengamatannya. Semua orang yang berhubungan dengan Anusapati telah dicurigainya. Dan apalagi ketika prajurit itu melihat, Anusapati keluar dari bangsalnya dalam pakaian yang sangat sederhana. Heh, apakah yang akan dilakukannya? Prajurit itu bertanya di dalam hati. Kali ini Anusapati telah benar-benar lengah. Baru saja ia menumbuhkan kecurigaan pada gurunya, sehingga sehari-harian gurunya telah membuang waktu untuk mengawasinya, kini ia sudah bersiap untuk keluar istana. Dengan demikian, maka prajurit itu pun langsung dapat mengawasinya kemana ia pergi. Dari kejauhan, prajurit itu dengan diam-diam mengikuti Anusapati. Hatinya menjadi semakin berdebar-debar ketika ia melihat Anusapati pergi ke sudut istana yang agak kegelapan. Dari jarak yang agak jauh ia pun kemudian melihat Anusapati dengan lincahnya meloncati dinding keluar halaman. Heh, ternyata dugaanku benar. Anak itu pasti mendapat tuntunan dari orang lain, berkata prajurit itu di dalam hatinya. Aku harus mendapatkannya. Aku harus menangkap kedua-duanya. Gurunya dan Anusapati sendiri. Ini pasti merupakan suatu jasa yang akan diperhitungkan oleh si Rajasa. Siapa tahu, bahwa hal ini merupakan persiapan dari perlawanan yang lebih besar, yang akan dilakukan oleh putra mahkota yang tidak puas kepada perlakuan Sri Rajasa, karena sebenarnya lah putra mahkota itu bukan putra Sri Rajasa sendiri. Demikianlah, maka niat prajurit itu menjadi bulat untuk mengikuti terus kemana Anusapati pergi. Dengan hati-hati ia pun kemudian meloncati dinding batu istana. Agaknya ia masih belum kehilangan jejak. Ia masih melihat Anusapati melangkah di dalam kegelapan malam. Prajurit itu pun berusaha untuk tetap mengikuti tanpa diketahui oleh Anusapati. Ia ingin menangkap Anusapati bersama orang-orang yang dihubunginya. Dengan demikian ia berharap bahwa ia akan dapat membongkar suatu himpunan rahasia. Apapun tujuannya, tetapi sudah tentu bahwa mereka melakukan sesuatu yang tidak berterus terang. Seperti juga Anusapati, yang sebenarnya tidak sekedar Anusapati yang dilihatnya sehari-hari. Inilah sebabnya, maka Tuanku Tohjaya tidak dapat mengalahkannya dengan mutlak di arena latihan. Ini pula lah agaknya yang menyebabkan Tuanku Tohjaya menghentikan latihan. Agaknya ia menderita kesakitan juga, bahkan agak lebih parah lagi daripadaku ketika latihan itu berlangsung. Tetapi prajurit itu yakin akan dirinya. Ia adalah kepercayaan Sri Rajasa untuk melatih putra-putranya. Karena itu ia akan dapat mengatasi setiap persoalan yang akan timbul. Bagaimanapun juga Anusapati adalah anak ingusan yang pasti tidak akan banyak menimbulkan kesulitan. Tetapi bagaimana dengan orang lain yang dihubunginya itu? Pertanyaan itu tumbuh di dalam hatinya. Aku harus melihat, pertanyaan itu dijawabnya sendiri. Siapakah orang-orang itu? Kalau aku agaknya tidak mampu mengatasi mereka itu, maka aku akan memanggil beberapa orang untuk membantuku. Demikianlah, maka prajurit itu berhasil mengikuti Anusapati tanpa diketahuinya. Mereka berjalan di dalam gelapnya malam, menelusuri padang ilalang dan pohon-pohon perdu. Agaknya Anusapati akan pergi ke tepian sungai yang curam itu, berkata prajurit itu di dalam hatinya. Ternyata dugaannya itu benar. Anusapati telah pergi mengikuti jalan sempit di antara batang-batang ilalang menuju ke bawah tebing yang curam.
Ternyata anak itu masih terlampau bodoh, desis prajurit itu. Ia sama sekali tidak mempunyai firasat bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Dengan tanpa kecurigaan apapun ia telah berjalan menuju ke sarang suatu lingkungan yang pantas mendapat pengawasannya. Demikianlah keduanya berjalan beriringan. Langkah mereka semakin lama menjadi semakin cepat, sedang malam pun semakin lama menjadi semakin dalam. Padang ilalang itu pun rasa-rasanya bagaikan ruangan yang tidak berbatas. Lamat-lamat terdengar suara binatang malam bersahut-sahutan. Burung hantu yang terbang rendah berputar beberapa kali untuk kemudian menghilang ke arah barat. Ketika Anusapati menengadahkan wajahnya, dilihatnya bintang yang bertaburan di langit yang bersih. Selembar-selembar awan yang putih lewat didorong oleh angin yang lembut. Anusapati masih saja berjalan dengan langkah yang tetap. Sekali-kali ia menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia sama sekali tidak berpaling. Tatapan matanya seakan-akan tertancap pada garis cakrawala di kejauhan. Hanya sekali-kali ia mengangkat wajahnya, memandang langit yang biru kehitam-hitaman. Prajurit yang mengikutinya masih tetap mengikutinya. Sebentar lagi mereka akan sampai ke tanggul di atas tebing. Terbayang di wajah prajurit itu, beberapa orang yang berkumpul di bawah tebing itu untuk membicarakan rencana mereka, bagaimanakah caranya untuk dapat dengan mudah menguasai tahta, dan menempatkan Anusapati sebagai seorang raja. Apakah yang dapat dilakukan oleh Anusapati? Prajurit itu bergumam di dalam hatinya. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya prajurit itu tersenyum. Ia merasa beruntung sekali dapat mengikuti Anusapati yang sama sekali tidak mengetahuinya, bahwa seseorang telah mengikutinya dari jarak yang begitu dekat. Dengan demikian prajurit itu menjadi semakin yakin, bahwa sebenarnya ilmu yang dimiliki oleh Anusapati, juga selain yang didapat daripadanya, masih belum seberapa jauh. Karena itu, maka prajurit itu pun menjadi semakin bernafsu untuk melihat, siapakah yang akan dihubungi oleh putra mahkota itu. Prajurit itu mengerutkan keningnya. Sebentar lagi mereka akan sampai ke tanggul. Ia harus bersembunyi sampai pertemuan itu dapat berlangsung. Tidak akan ada kesulitan apapun untuk menangkap mereka, meskipun seandainya mereka berjumlah 3 atau 4 orang. Aku kira mereka akan dapat aku kenali. Orang-orang istana yang agak terlampau dekat dengan Anusapati dapat dihitung. Ia mengangguk-anggukan kepalanya sejenak, namun kemudian. Tetapi mungkin juga ada orang-orang dari luar istana yang bergabung dengan mereka. Tetapi tiba-tiba prajurit itu tertegun. Sebuah pertanyaan melonjak di hatinya. Bagaimana kalau 10 atau 5 orang? Persetan, ia menggeram. Aku harus melihat pertemuan itu. Dengan demikian, prajurit itu menjadi semakin bernafsu. Dan ia masih saja merasa bahwa ia dapat mengikuti Anusapati dengan aman. Tetapi prajurit itu menjadi bingung sejenak, sehingga langkahnya terhenti. Ia yakin bahwa ia masih tetap mengikuti Anusapati pada jarak yang tidak terlampau jauh. Namun, tiba-tiba saja, tanpa disadarinya, Anusapati itu seolah-olah telah hilang begitu saja. Kemanakah anak itu? Ia berdesis. Sedang tanggul tebing sungai, masih berjarak beberapa langkah lagi. Tidak mungkin Anusapati telah berhasil menghilang, turun ke tebing. Sejenak prajurit itu berdiri mematung. Dilihatnya batang-batang ilalang dan pohon-pohon perdu di sekitarnya. Ia pasti bersembunyi, desisnya. Tetapi prajurit itu tidak melihat, kapan Anusapati menyelinap. Aku yakin, bahwa aku selalu mengawasinya, ia berdesis. Dengan demikian dada prajurit itu menjadi berdebar-debar. Dicobanya untuk memasang inderanya baik-baik. Kalau ia melihat sesuatu yang bergerak, atau mendengar sesuatu berdesir di sekitarnya. Tetapi padang ilalang yang seakan-akan tidak berbatas itu tetap hening. Yang terdengar di kejauhan adalah suara binatang-binatang malam. Suara cengkerik dan belalang. Lamat-lamat terdengar suara burung kedasi yang memelas, seperti seseorang menangisi kekasih yang pergi dan tidak akan kembali. Prajurit itu menjadi termangu-mangu. Tiba-tiba saja ia merasa bahwa ia telah melemparkan dirinya ke dalam suatu lingkungan yang berbahaya, sehingga tanpa sesadarnya ia telah meraba hulu padangnya. Tetapi padang itu masih tetap hening. Tidak ada suara dan gerak yang dapat memberinya petunjuk, di mana Anusapati sedang bersembunyi. Apakah aku tidak sedang mengikuti tuanku putra mahkota? Ia bertanya kepada diri sendiri.
Apakah agaknya aku telah diseret oleh hantu jadi-jadian yang membentuk dirinya seperti putra mahkota? Hati prajurit itu semakin lama menjadi semakin tegang. Diedarkannya pandangan matanya ke sekelilingnya. Tetapi ia tidak melihat sesuatu kecuali batang-batang ilalang yang berayun-ayun lemah sekali karena sentuhan angin malam yang lembut. Gila, prajurit itu menggeram. Namun dengan demikian ia menjadi semakin tegang, sehingga ia tidak lagi dapat menahan dirinya. Tiba-tiba saja ia telah mencabut pedangnya. Dengan hati-hati ia melangkah maju. Ia masih menyangka Anusapati telah menjatuhkan dirinya dan bersembunyi di bawah batang-batang ilalang setelah ia menyadari bahwa seseorang telah mengikutinya. Dengan pedangnya, prajurit itu menguakkan daun-daun ilalang yang tumbuh lebat setinggi paha. Bahkan sekali-sekali ia telah menusuk-nusuk onggokan batu padas dan daun-daun yang telah kering. Gila, permainan gila, ia berkata kepada diri sendiri. Tetapi, katanya di dalam hati pula. Tidak ada tanda-tanda bahwa Anusapati mengetahui seseorang telah mengikutinya. Dengan demikian prajurit itu menjadi semakin bingung. Bahkan kemudian ia tidak lagi sekedar menguak batang-batang ilalang, tetapi pedangnya telah diayun-ayunkannya seolah-olah ia sedang menebas batang-batang yang tumbuh liar itu. Bukan salahku, ia menggeram pula. Seandainya seseorang terpenggal kepalanya. Tetapi padang itu masih tetap sepi. Karena ketegangan yang tidak lagi dapat ditahankannya. Maka tiba-tiba ia berloncatan sambil memutar pedangnya. Dengan suara parau tertahan-tahan ia berkata, "Ayo keluar. Jangan bersembunyi." Prajurit itu mengamuk tanpa lawan. Daun-daun ilalang berhamburan tersentuh tajam pedangnya, sedang pohon-pohon perdu telah berserakan. Ranting-rantingnya berpatahan dan batangnya tertebas setinggi lambung. Tetapi prajurit itu tidak menemukan seseorang. Dengan demikian hatinya menjadi semakin tegang, sehingga rasa-rasanya dadanya akan meledak karenanya. Oleh kepepatan yang mencengkam prajurit itu bahkan berteriak. "Ayo keluar. Jangan bersembunyi. Keluar, kalau tidak, seluruh padang ini akan aku tebas." Suaranya terlontar di dalam kesepian padang yang luas. Sehingga sejenak kemudian lenyap didorong oleh angin malam yang berhembus perlahan-lahan. "Ayo, siapa yang bersembunyi? Siapa saja?" Masih tidak ada jawaban. Ketegangan di hati prajurit itu pun kemudian menjadi semakin memuncak. Tetapi ia tidak menemukan seorang pun. Bahkan sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa ada orang lain yang kini berada di tengah padang yang luas itu. Tetapi prajurit itu tidak dapat mengingkari penglihatannya. Ia yakin bahwa dari istana ia mengikuti putra mahkota. Ia kenal benar akan putra mahkota ini, meskipun ia berpakaian sangat sederhana sekalipun. Ia yakin bahwa orang itu bukan orang lain. Apalagi ia melihat sendiri bahwa orang itu telah keluar dengan diam-diam dari bangsal putra mahkota itu. Rasa-rasanya jantung prajurit itu akan pecah. Putra mahkota yang diikutinya itu kini seolah-olah telah hilang begitu saja. Seorang anak muda yang selama ini disangkanya bodoh dan dungu, bahkan yang disangkanya sama sekali tidak mengetahuinya selagi ia diikuti pada jarak yang sangat dekat itu, kini tiba-tiba telah membuatnya sangat gelisah. Kini, prajurit itu berdiri dengan tangan yang gemetar. Pedangnya masih tetap digenggamnya, sedang matanya mencoba untuk menangkap setiap gerak yang dapat menumbuhkan kecurigaan. Dalam ketegangan itu tiba-tiba saja ia mendengar suara tertawa. Suara tertawa yang berkepanjangan, beberapa langkah di belakangnya. Secepat kilat prajurit itu meloncat berbalik. Dengan jantung yang berdentangan ia melihat sesosok tubuh yang berdiri di dalam keremangan malam. "Siapakah yang kau cari?" Ia mendengar bayangan itu bertanya. Tidak salah lagi. Yang berdiri di hadapan itulah putra mahkota yang berpakaian sangat sederhana. Karena itu maka ia mengumpat di dalam hatinya. Agaknya putra mahkota itu telah bersembunyi di balik seonggok batu padas. Tetapi bagaimana ia dapat sampai ke tempat itu begitu cepatnya tanpa menggoncangkan batang ilalang dan pohon-pohon perdu di sekitarnya? Ia bertanya di dalam hatinya. "Apakah kau mencari aku?" Putra mahkota itu bertanya lagi. "Ya," jawab prajurit itu kemudian. "Hamba memang mencari tuanku." "Kenapa kau cari aku? Kenapa tuanku pergi keluar istana pada waktu yang tidak sewajarnya?" "Tidak sewajarnya? Jadi kapan menurut kau waktu yang wajar bagi putra mahkota?" "Di siang hari."
Tidak sepantasnya putra mahkota pergi di malam begini, apalagi dalam keadaan seperti tuanku. Sendiri, tanpa pengawalan sama sekali. Sudahlah. Jangan hiraukan aku. Biarlah aku pergi sesuka hatiku. Itu sama sekali bukan kewajibanmu. Kenapa bukan? Tuanku adalah murid hamba. Karena itu hamba harus tahu segala sesuatu tentang tuanku. Memang, aku adalah muridmu. Tetapi tidak semua tindak pribadiku harus kau ketahui. Juga saat-saat seperti ini. Apakah yang akan tuanku lakukan di saat-saat seperti ini? Melihat Anusapati melangkah di dalam kegelapan malam. Aku akan pergi ke sungai. Aku senang sekali mendengar gemericik air yang mengalir di antara batu-batu yang besar itu, selain udara yang sejuk, tidak sepanas udara di alam istana. Tetapi kenapa tuanku mengenakan pakaian itu, dan seorang diri pula? Dengan siapa aku harus pergi? Dengan Ibunda Permaisuri? Atau dengan Ayahanda si Rajasa? Atau dengan kau? Setidak-tidaknya tuanku harus membawa pengawal demi keselamatan tuanku. Apakah tuanku tidak menyadari bahwa tuanku adalah putra mahkota yang kelak akan menggantikan kedudukan Ayahanda si Rajasa? Oh, hampir aku lupa bahwa aku adalah putra mahkota, sahut putra mahkota itu. Tetapi apakah artinya seorang putra mahkota seperti aku ini? Kau tidak usah meributkannya seandainya aku ditelan harimau sekalipun. Di istana masih ada Adinda Tohjaya yang dapat menggantikan aku menjadi putra mahkota. Bukankah menurut kau, ia mempunyai kemampuan jauh lebih baik daripadaku? Dengan demikian, kau akan menjadi lebih senang, dan kedudukanmu akan menjadi lebih baik, apabila Adinda Tohjayalah yang menjadi putra mahkota. Tuanku, potong prajurit itu. Tuanku ternyata menyimpan kedengkian di dalam hati. Adalah salah tuanku sendiri kalau tuanku Tohjaya memiliki beberapa kelebihan dari tuanku. Itu sama sekali di luar kehendak hamba. Itu karena tuanku sendiri yang tidak memiliki kemampuan seperti Adinda tuanku itu. Ya. Mungkin begitu. Karena itu, pulanglah. Aku akan pergi ke sungai mendengarkan gemericik air di antara bebatuan. Aku seakan mendengar sebuah kidung yang merdu beralun di sela-sela tebing yang tinggi, diiringi oleh desir angin dan gemerisik dedaunan. Oh, kau tidak pernah mendengarkannya. Suatu paduan lagu yang tidak ada bandingnya. Atau kau akan ikut bersamaku mendengarkan tembang jauh di seberang sungai, di padukuhan kecil sebelah. Aku pernah berjalan-jalan sampai ke dekat banjar di sudut padukuhan itu. Aku mendengar suara tembang yang indah sampai larut malam. Oh, jadi tuanku memang sering sekali pergi keluar istana. Tidak terlalu sering. Kalau udara terasa panas sekali di istana, aku pergi keluar. Kenapa dalam pakaian yang begitu sederhana dan seorang diri? Tidak pantas aku memakai pakaian kebesaran. Dan aku memang tidak mempunyai pengawal khusus. Prajurit itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, tidak tuanku. Tuanku harus pulang ke istana. Tentu, aku harus pulang ke istana. Kalau tidak, apakah aku akan tetap tinggal di sungai atau di banjar padukuhan sebelah? Maksudku, tuanku harus pulang sekarang. Ah, keringatku masih belum kering. Aku ingin pergi ke sungai itu. Tidak. Tuanku harus pulang. Ini bukan kata-kata seorang prajurit, tetapi ini perintah seorang guru. Bukankah aku seorang murid yang jelek? Relakanlah. Kau tidak akan dipecat kalau kau kehilangan aku. Apalagi hal ini sama sekali bukan salahmu. Bersambung ke bab 23. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.